我们学习成语其实学的不多，词句不多，但是我们懂得很多。所以成语为什么很好呢？它是精简，而且易懂的，而且在使用上呢非常有意思。Kita belajar idiom ini ya, baiknya adalah kita belajar hanya 4 huruf atau 6 huruf atau 8 huruf. Kebanyakan 4 huruf. Ya, tapi artinya mendalam sekali. Mudah untuk belajar, ya, tapi sangat berarti. Banyak hikmatnya yang kita bisa belajar. Dan cara pakainya juga leluasa sekali. Ya, bagus sekali. Ya. 同学们，大家静音好吗？我这里就不必再静音了呀。Jadi saja semua mute aja supaya ya tidak berisik gitu ya, sama baik. Nah kita hari ini kita akan jelasin tentang 坚定不移这4个字. Jadi teguh tidak bergoncang ya, tidak bergoncang. Ya. Apa artinya itu 坚定不移？我想这个成语大家都很经常听见过，经常听过的。坚定这个成语坚定不移是讲什么呢？坚定不移是teguh tidak bergoncang。它的解释的意思是什么呢？就是形容意志坚定，毫无动摇。Jadi ini bicaranya 坚定不移， bicaranya artinya adalah tekad yang kokoh, ya, tidak tergoncangkan. Ya. Bicaranya adalah tekad. Ya. Bisa juga bicarakan tentang 信心。它可以信心的坚定，还是意志的坚定。Jadi tekad juga bisa, ya, iman juga bisa. Itu untuk menentukan atau posisinya itu, ya, 坚定 artinya adalah kokoh, tidak tergoncang, bukan tidak goncang aja. Dia mantap, ya, tidak bisa dipindahkan dan tidak bisa digeserkan. Nah, itu artinya 坚定。那这个成语嘛很好用，我们在生活上。就是我们教会里面是很好用。这个成语是从哪里来的呢？我们先看一下这个成语。虽然这个是圣经里面的成语，但是我们先了解这个成语在我们汉语里面早就了，在公元800多年就有了，所以是差不多1000多年前就有了啊。它的出处是从哪里呢？从宋朝这个是宋司马光，但是写出来的时候是在谭文宗谭文宗写出来的啊。谭文宗就是李昂，他是一个诗人来的。这个他写的什么呢？写的推心委任，坚定不移，治天下何忧不理。推心是什么意思呢？就是真心待人。推心责付，委任是委派任务。Asal usulnya坚定不移dari kalimat ini. Kalimat ini udah lama sekali ya, udah 1400 tahun lalu ya. Ini 谭文宗 punya nih, ya, waktu 谭文宗写出来的那个这一句这个坚定不移嘛，一直用到现在，已经用了1000多年。Jadi idiom itu sudah dipakai sekian lama dan sangat populer sekali buat pakai sehari-hari, yaitu baru bisa menjadi idiom. Idiom itu adalah kosakata yang pendek, ya, kalimat yang pendek, ya, tidak bisa dirubah-rubah itu ya. Tidak bisa dirubah-rubah, artinya beda. Karena dia punya kalimat itu dan tersusun demikian rupa, itu adalah satu kalimat yang sudah baku. 它是固定的，固定的定短语了，它是固定的，所以不能把它倒来倒去，意思就不一样了。这个已经1000多年使用到现在，我们可以想象这个成语。我这里有给例子，ya, saya kasih contoh, ya, kita pakainya gimana, kasih contoh ya. Karena ini kelas kita masih kelas pelajaran ya, kelas 课程来的，所以我给一点例子，一条例子好了。我们要坚定不移走向真理的道路, misalkan gitu. Jadi 坚定不移itu banyak sekali ya, bisa dipakai buat 造句ya, buat 造句, yang sangat bagus ya. Artinya kita udah mantap, tidak bisa diganggu, ya, tidak ada hal-hal lain yang kita ragukan lagi. Ya, itu 坚定不移。所以如果你一见朋友什么辛苦来讲啊，什么想法来讲啊，往往就是要劝他，就说你要坚定不移，你想什么认为好的，
你要去做来讲，你就不要疑心疑鬼的这样子，三心两意的就不要而且在坚定不移的意思也是说，有时候我们决定了一件事情嘛，也受到其他人的影响我们开始怕了，开始动摇了这样子. Seringkali centing pui itu juga arti ya kita harus mantap, jangan dipengaruhin dengan suara-suara burung begitu terus kita mulai goyah ya, itu jangan ya itu. Jadi kita bisa memakai idiom ini untuk menasehatin teman-teman yang sedang ya tidak tenang atau apa ya, itu bisa ya. Tentu kita harus tahu juga ya masalahnya apa yang terjadi juga ya. Jadi ini lawan katanya adalah yautung puting ya, yautung puting, tidak menentu ya. Jadi lawan katanya adalah tidak menentu ya. Nah, saya kira ini adalah arti dari centing pui dari segi ke bahasa Mandarinnya ya, bahasa Mandarinnya. Nah, kita melihat segi rohaninya apa, kita bisa melihat dari Alkitab ya. Nah, saya jelasin lagi ada kosakata punya arti lebih jelas lagi supaya centing pui itu kita lebih mengenal arti kosakata di dalam sini. Nah, centing pui itu adalah yi zhi jian qiang, jue bu gai bian. Jadi sudah mantap ya, tidak berubah lagi. Xingyong semona ya membicarakan tentang apa? Tentang xingnian ya. Ya, iman bisa, kepercayaan bisa, yi zhi tekad ya. Keputusan yang sudah ada itu, nah itu li chang ten ya. Li chang juga termasuk sesuatu centing pui punya bahan pokoknya juga. Jadi li chang ada keputusan kita misalkan, ya posisi kita, keputusan kita, ya itu juga bisa ya. Jadi selain iman kita, tekad kita, keputusan kita ya, nah yang sudah kita putusin itu ya harus bagaimana ya jangan sampai goyang itu ya itu juga ya, centing pui. Jadi sejujurnya dari awal sampai akhir itu tetap hau hitung ya, hau hitung tidak digoyangkan. Ini artinya centing pui ya idiom ini. Ya. Jadi kita udah ngerti ya asal usulnya, kita udah ngerti juga artinya centing pui apa ya. Sekarang kita lihat centing ya. Centing的意思就是意志坚强呀，意志坚强，立场稳定。不动摇，它不是坚强就是了，坚itu keras ya, keras ya.意志坚强itu dia keras ya, tetapi dia mantap. Ada yang keras tapi tidak mantap.它是立场稳定ya. Jadi keputusannya itu sudah mantap, tidak digoyangkan lagi. Nah, maka saja centing itu yang disebut centing ya. Jadi centing depan dulu, baru pui di belakang ya. Nah, cien itu adalah keras, ada cienku, ciencang beda ya. Ciencang itu hanya keras saja. Ya. Ciencie, cienting, dia ada mantap putusannya ya. Kalau ting artinya ada kuting, pingcing. Di sini artinya ting ini adalah kuting. Kuting udah tetap. Tapi tetapnya itu dia adalah pingcing, tenang. Ya. Tetap tapi tenang ya. Ting ini sebenarnya anting juga boleh ya. Anting juga tenang ya. Jadi ting ini adalah tenang, mantap tenang. Nah, wenting tak, ya, posisinya mantap, ya, ceting tak itu udah pasti, ya, tidak bisa digoyahkan, ya, itu adalah sesuatu yang sudah ceting udah betul, ya, dianggap itu sudah betul, ya, 表示不变, kuting putung, jadi tidak berubah-ubah lagi. Jadi kosakata di dalam idiom ini ya adalah sesuatu yang sudah kita putuskan di dalam hati maupun iman ya, maupun itu adalah sesuatu tekad kita. Nah, itu harus dari awal sampai akhir tetap tidak berubah-ubah lagi maupun dipengaruhi sama faktor-faktor lain sehingga kita berubah ya. Jadi ini adalah artinya centing pui. Ya, setelah kita pelajarin asal usulnya idiom ini， 我们就知道了这个成语的处是从哪来的，意是什么，它的词义是什么意思。我们再看，就是跟这个圣经有什么关系呢？那不移就是不改变、不摇动啊，他已经讲了啊，移就是挪动的意思，jadi移变是会变
ya, pentong UK. Ya, jadi pui justru tidak dipindah-pindahkan, tidak berubah lagi ya. Nah, sekarang kita lihat di ayat-ayat firman Tuhan. Ya, centing pui di dalam firman Tuhan bicara tentang apa? Ya, ini perlu kita renungkan. Ya, saya melihat di Zhongwen Senjing Limen banyak sekali ceni yang bagus-bagus ya. Ya, kalau dikumpulin di tempat saya sini sudah ada 100 lebih ya. Cuma kita belum sempat hamil sejenci Zhouhao. 因为这个城里啊，这个圣经里面的城里嘛很有意思，而且用来我们的理解来讲，这个城里从来的呢，它有就是写出来，但是我们知道这个城里是从哪一段圣经，而且它的背景是讲什么，如果能够了解这些就更好。但是我们从这个城里方面嘛，主要还是学习城里的仪式了。因为从经节里面我们的解释太多了，太多，而且往往解释的看法不一样。Jadi kita di kelas ini kita belajar tentang arti idiom bisa dipakai di mana itu penting ya. Tapi kalau kita ada waktu untuk menelitikan ya, idiom ini dari kitab mana, latar belakangnya kenapa nulis begitu dan dipakai di dalam kalimat-kalimat perikop apa, itu tentu lebih baik. Ya, hanya waktunya kita tidak bisa begitu banyak dan segi pandangnya tentang kerohanian Alkitabiah juga bisa berbeda-beda. Jadi gini, kita nggak bahas ya, tapi boleh pelajarin. Ya. Nanti akan aku tuliskan menjadi buku ya. Nah, ini butuh waktu lama juga. Ya, kita belajar yang penting artinya kita udah ngerti dan kita bisa memakainya di dalam sehari-hari, di dalam pelayanan itu udah lumayan bagus lah. Ya, yang penting kita tahu artinya dulu. Ya, tapi ada baiknya kita mengetahui tentang kerohanian artinya kerohanian di dalam ayat firman Tuhan ya, hanya sepotong-sepotong aja ya. Nah, 在格林多后书第2章第8节。那格林多后书第2章第8节写的是什么呢？所以我劝你们要像他，这里的他我有做一个记号啊，他是有犯罪过的人，有错的人，做错事的人啊，显出坚定不移的爱心来。Bahasa Indonesianya, sebab itu aku menasihatin kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Nah, di sini 坚定不移的意思是什么呢？坚定不移是 sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh, ya. Jadi sungguh-sungguh tidak berubah untuk mengasihin dia ini orang yang bersalah, ya, yang bersalah. Tapi ada baiknya kalau kita bisa baca ya dari ayat 5 sampai ayat 11 itu lebih baik kalau ada waktu kita baca ya. Dari ayat 5 sampai ayat 11 ya. Kita bisa baca itu lebih baik ya. Kita ini hari nggak baca ya, nanti pelajarin aja di rumah tentang apa yang harus kita berbuat terhadap orang yang bersalah sama kita ya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita itu harus kalau mengasihi seseorang itu, orang yang bersalah sama kita, ya, kita bagaimana ya, menghadapinya. Dan seringkali kita cepat sekali menyerah, ya. Tapi untuk mengasihi dia itu susah sekali, ya. Apalagi orang yang bersalah sama kita, ya, kita mengasihinya memang nggak sulit, ya. Nah, tapi ya kita belajarlah di sini, ya, supaya kita dari awal kalau kita udah mau mengampuni, mengasihi itu kita harus tekadnya tetap. Ya, tolong di mute ya, karena saya ini hari co-host nggak masuk, ya saya nggak bisa bantu ya. Jadi kita itu disarankan kita, ya kalau kita sudah mengasihi seseorang atau mengampuni seseorang itu, ya kita harus jaga, ya. Karena Tuhan sudah menebus kita dengan begitu rupa, ya, apa yang lebih besar yang kita bisa berikan. Ya, jadi itu harus kita betul-betul sungguh-sungguh di dalam situ, ya, terutama orang yang berbuat salah sama kita, ya. Kita lihat lagi, nah, di Kolose 1 ayat 23, ya. Nah, Kolose 1 ayat 23 itu ada membicarakan keutamaan Kristus, ya. Ya, jadi itu the way God, the way God, posisinya Tuhan itu di dalam kehidupan kita, ya.
Ya, dia itu siapa dan kita perlu mengenal dia sehingga kita harus bagaimana supaya kita punya posisi itu bisa mantap supaya kita 在信心上我们有坚定不移的信心该怎么样啊？所以这段经节哥罗西第一章23节，大家可以回去的慢慢的看主要就是讲主耶稣已经对我们怎么样了？他是万物之首来讲嘛，是教会之首，dia adalah kepala segalanya, ya, dia adalah awal, alfa dan omega. Jadi kita harus bagaimana? Nah, di sini ada nasihat-nasihat yang sangat baik ya. 这里有很多劝勉我们、教导我们如何能够坚定不移。我们这里可以看到，只要你在所信的道上恒行，在道上恒行，印尼文是说 bertekun di dalam iman. Di sini bertekun dalam iman, 道上恒行itu 道上itu bukan hanya iman aja. Ya. Keluar gambarnya. Taunya adalah firman Tuhan, ya, firman Tuhan. Jadi kita harus bertekun di atas firman Tuhan, ya, dan berkokoh di mana, teguh di mana, ya, teguh di atas firman Tuhan menjadi kokoh, ya, 根基稳固，呀，jadi 道上恒心，根基稳固。我们要在哪里稳固？往往我们想要在哪里稳固呢？我们可以在道上恒心，但是你稳固不稳固，就要谈到我们的这个灵命的成长。我们的灵命的成长，是不是像婴儿出生需要那个喝奶这样的需要吗？需要在道上寻求，好像婴儿需要奶这样子吗？ Apakah kita seperti anak bayi yang baru lahir, ya, pengen minum susu supaya bisa bertumbuh? Nah, di sini adalah taosan hansing, kita ada kerinduan sampai ke sana, ya. Kalau kita mau bertumbuh dan mengkokoh, kita harus punya bahan dasar. Dasarnya bukan hanya di firman-Nya aja, tapi kita harus mencari. Ya, 我们从哪边找？ hansing itu tidak putus, ya, tidak henti-hentinya kita harus mencarinya, ya kan? Nggak hanya sekedar ya mau ikut Yesus saja, bukan begitu, ya, bukan begitu aja. Ya, selain kita rajin, 除了我们引擎之外，我们还有信心。那信心以后还有德行。Setelah kita iman, ya, bertumbuh, kita juga harus punya 德行。德行 harus kita bagaimana lakukan dalam kehidupan kita. Ya, 有了德行还要加知识， harus tambah pengetahuan. 有了知识就要节制了，很多人有知识就骄傲了，是吧？还要节制，还要控制自己，要先越有知识就要越谦卑，不是难做，实在很难做。所以我们需要神的道，需要来让我们能够在灵命上能够得到成长。你节制以后还要忍耐，个人的耐性不同，就要学习到这样子，还有前进，还有爱心，这样子就是道上能够恒心，根基才能够稳固。Ini adalah satu proses, ya, pertumbuhan di dalam iman kita menjadi kokoh dan tidak tergoncang, ya. 这样子才能够坚定不移，要不然嘛就不知被引动，失去了福音的盼望。Ya, kalau tidak kita akan dipengaruhi, ya kan, digeser dari pengharapan Injil kalau tidak kita belajar proses demikian rupa yang tadi saya sudah jelaskan. Memang ada langkah-langkahnya, ya. Kita bicara hansing gampang, bicara tahu kencing wenku gampang, tapi perlu proses, ya. Proses ini butuh waktu, ya, buat kita belajar terus, ya. Nah, yang telah kamu dengar dan yang telah kamu kabarkan, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus telah menjadikan pelayannya. Paulus sudah memberikan contoh-contoh di dalam kehidupannya, di dalam pelayannya. Bagaimana? Nggak usah terpuji itu kalau saya nggak muncul tuh ayatnya, nggak usah. Hah? Soalnya belum kelihatan. Nggak muncul langsung. Baru. Hah? Sudah. Ya. Soalnya kelihatan nggak? Sisi ada. Ini ada kan? Ya, sudah ada. Oh, dari awal tidak ada ya? Awal tadi sampai Korintus saja. Oh, ini ada. Kolose sudah keluar. Ya, ada gangguan teknis, ya. Ya. Itu, maaf ya. Karena
Saya nggak tahu itu gangguan dari mana. Saya sini nggak berubah sih. Sorry. Ya, oke, nggak apa-apa lah ya. Jadi di Kolose 1 ayat 23, satu ayat ini cukup untuk kita pelajarin. Jadi, 我们可以从这个可勒西书第一章第23节，我们读了以后，我们更加的了解。坚强的信心，你要坚定不移来讲，这个有一个过程。我们需要从哪里呢？就刚才我所说的你有信心之后，你要有德行，德行以后你要有知识，知识你要有节制，节制你要有忍耐，忍耐以后你要前进，还有爱心。你爱心不单单是一个人就是了，你爱心要众人的爱心。所以这个过程嘛，我们需要学习，不是很简单。但是我们需要知道，坚定不移是什么意思？这个成语是什么意思？Jadi walaupun susah untuk melakukan di dalam hal ini, tapi yang penting kita harus ngerti ya maksud-maksudnya坚定不移apa dan bagaimana di segi kerohaniannya. Ya, Tuhan ingin kita belajar di dalam iman kita itu bagaimana kita mantap, itu ada proses-prosesnya di dalam ayat ini. Ya, karena semua yang kita lakukan ini untuk mendapatkan 坚定不移 bukan hanya melayani aja, ya, bukan hanya untuk memantap melayani orang yang memberikan, ya, mengasihi orang yang bersalah sama kami aja, tidak ya. Jadi peserta 对人对有错的人，我们来怎么来怜悯他，还是说来原谅他，还是来宽容他？不是这样子就是了。这整个生活上，你的灵命上应该怎么样做到这样子呢？这个要很大的处理，很大的努力才能够啊。所以从圣经方面，我们可以再了解啊。我们从彼得后书第1章第10节啊，彼得后书第1章第10节，所以弟兄们。应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。这里讲的是什么呢？讲的是rajin ya, yang kendor ya, supaya apa? Ya, panggilan Tuhan itu dan pemilihan Tuhan itu ya tetap. 你若行自己样，就永不失脚。Jadi kita akan tidak terpleset lagi ya, tidak terpleset lagi. Jadi Peter khusus di 1 章 ya, ada waktu kita bisa baca lagi ya. Tadi sudah jelasin sebagian sih tadi. Ya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya. Nah, ini hari punya penjelasan singkat sekali ya, singkat. Nah, di 诗篇第119章第5节 juga ada ya. 但愿我行事坚定，得以遵守你的律例。Jadi kalau kita melakukan 行事坚定, kalau kita udah mantap, ya mantapnya di mana? Itu kita harus bisa melakukan apa yang Tuhan hendaki. Ya, 遵守你的律例 itu jadi melakukan. Di sini menulis sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, ya, berpegang pada ketetapanmu. Tapi darinya tulisnya adalah 得以遵守你的律例。遵守sini adalah 遵行 ya, 谨守 ya. Jadi 遵守 ini adalah melakukan dan menjaga ya, yang menjaga ya, 遵守 patuh dan laksanakan kalau 遵守 ya. Kalau sini adalah berpegang aja, lebih sederhana ya, lebih gampang ngerti ya. Ya, inilah yang kita jelasin lagi satu ayat lagi ya. Di 诗篇第57章. Nah, ini kalau sudah centing ini ya harus bisa ya menyanyi dan bermazmur ya. 上帝啊，我心坚定，我心坚定，我要唱诗，我要歌颂ya, biasanya ya. Harus gitu. Jadi orang yang bisa nyanyi juga, ya bisa kesung juga, ya belum tentu centing ya, belum tentu centing. Tapi kalau yang centing pasti bisa ya, memuji Tuhan bermazmur ya. Nah, inilah yang kita jelasin hari tentang centing pui. Nah,